Selamat pagi atau petang, dimanapun Anda berada, rekan-rekan sekalian. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari ucapan bahagia Tuhan Yesus. Yang lalu kita sudah membahas ucapan bahagia yang ke-6 dari Matius pasal 5 ayat 8, yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah." Hari ini kita akan melanjutkan dengan ucapan bahagia yang selanjutnya di Matius pasal 5 ayat 9 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Mari kita berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan pembahasan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini kami sekali lagi mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, pakailah hamba-Mu di tengah segala keterbatasan dan kekurangannya, supaya bisa menjadi saluran berkat pemberitaan firman Tuhan, diberitakan dengan setia kepada kebenaran-Mu, dan juga dengan kuat kuasa yang berasal dari Engkau saja. Dan kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kali, menolong kami, bukan hanya untuk mengerti firman yang kami dengar, yang diberitakan, tetapi juga terlebih untuk mentaati dalam kehidupan kami. Sehingga benar kami bisa hidup sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah zaman yang penuh kegelapan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, rekan-rekan sekalian, kita bicara soal damai. Ya, ini mungkin suatu konsep yang tidak asing bagi banyak orang. Ya, ini adalah suatu hal yang dicari, diusahakan oleh banyak orang, berbagai budaya, agama, filosofi, bangsa, dan negara. Banyak orang yang seolah-olah sepertinya mengerti itu apa artinya damai. Tapi damai itu adalah kenyataan yang sulit didapat, sulit diusahakan, ya, tetapi gampang sekali dirusak. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama, ya. Nah, damai ini adalah konsep yang kita bisa temukan di dalam berbagai bahasa, budaya, dan agama. Ada istilah shalom atau salam, wassalam, ya, damai sejahtera. Nah, memang kalau kita telusuri akarnya itu konsep Yudaisme yang kemudian juga nanti diterima oleh kekristenan, ya. Tetapi di dunia ini ada berbagai pengertian tentang damai yang saya rasa kita perlu kritisi. Ya, misalnya adalah pengertian damai suatu keadaan di mana tidak ada perang, tidak ada perseteruan, pertikaian, atau konflik. Ya, atau suatu keadaan, situasi, state of tranquility, ya, atau quiet, ya, ketenangan, keheningan. Ya. Kemudian juga kebebasan dari pikiran atau emosi yang menekan. Kemudian ada harmonisnya hubungan antar manusia. Nah, apakah ini semua adalah arti kata damai yang benar? Ya, seperti saya bilang tadi, sebenarnya akar dari kata damai, sejahtera, atau shalom itu paling berpengaruh, paling besar sebenarnya itu dari firman Tuhan, dari bangsa Israel yang kemudian juga kita lihat benang merahnya menyambung dengan perjanjian baru dengan kekristenan. Nah, apa kata Alkitab tentang damai? Damai itu di dalam firman Tuhan bukan absennya konflik atau kesusahan atau penderitaan atau perang bahkan, ya, atau kebisingan. Lalu apa artinya damai? Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa artinya damai, mari kita melihat apa yang menyebabkan kerusakan damai itu. Ya, pertama-tama. Nah, kalau kita lihat di Kejadian, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ketika Allah menciptakan segala ciptaan, kemudian Adam dan Hawa, Allah menciptakan semuanya itu indah dan semuanya itu damai. Dan yang paling penting adalah adanya damai manusia dengan Allah. Misalnya kita lihat di Kejadian pasal 3 ayat 8. Ya, ini ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan ketika mereka mendengar, mereka itu Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi waktu itu mereka sedang bersembunyi karena mereka sudah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tapi kita lihat bahwa
Waktu itu Allah berjalan-jalan di sejuknya hari, mungkin sore-sore atau pagi-pagi. Jadi kita lihat Tuhan itu berjalan-jalan di taman tersebut. Tuhan berjalan-jalan kemungkinan besar juga bersama dengan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Jadi di situ kita lihat ada suatu kedamaian antara manusia dengan manusia, manusia dengan ciptaan lain, dan yang terpenting, terlebih lagi, antara manusia dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa, itu kemudian terjadi konflik besar, rusaknya perdamaian. Ya. Waktu Allah berkata, terkutuklah di Kejadian 3 ayat 14 dan 17. Ya. Allah mengutuk ular, Allah mengutuk Hawa, Allah mengutuk Adam, Allah mengutuk tanah. Ya. Dan kemudian terjadi permusuhan. Kita lihat adanya permusuhan ya antara manusia dengan ciptaan, manusia dan ular. Ya. Kemudian nanti ada manusia dengan manusia di Kejadian pasal 4, Kain membunuh Habil. Kemudian adanya susah payah kesakitan. Waktu Hawa melahirkan harus dengan kesakitan. Kemudian mereka dihalau, diusir keluar dari hadapan Allah. Nah, ini adalah dampak-dampak dari kerusakan damai. Gitu ya. Sehingga kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan dan kita mau mengerti apa artinya damai, kita harus melihat berbagai relasi. Jadi damai itu ada di dalam konteks relasi. Manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, manusia dengan ciptaannya, yang dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ya. Jadi kalau kita mau lihat relasi yang paling penting bagi manusia, itu adalah relasi dengan Allah. Maka kalau kita melihat damai yang terpenting, aspek damai yang terpenting itu adalah aspek damai dengan Allah. Bahwa ketika kita berdosa, kita menjadi musuh Allah, seteru Allah. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ketika kita berdosa, Tuhan Yesus mati bagi kita supaya kita bukan lagi menjadi seteru, tapi menjadi anak-anak Allah. Jadi untuk berdamai dengan Allah, menerima pengampunan Allah, dan kembali diterima menjadi anak-anak Allah, ini adalah kedamaian yang terpenting. Yang pertama ya. Ini kata Tuhan Yesus di Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah pertama-tama damai dengan Allah. Tetapi seperti Tuhan Yesus katakan, damai tersebut berbeda dari yang ditawarkan dunia ini. Mungkin dunia ini menawarkan damai dengan apa? Dengan cara meditasi, ya mengosongkan pikiran, dengan cara beramal, bersedekah, dengan cara menaklukkan bangsa-bangsa lainnya di sekelilingnya supaya semuanya damai. Enggak, Tuhan Yesus nggak bicara soal itu. Alkitab nggak bicara soal itu. Pertama, kita sendiri harus berdamai dengan Allah. Ketika kita berdamai dengan Allah, bukan berarti dijamin bahwa hidup kita akan mulus dan kita akan mudah berdamai dengan orang lain ataupun juga dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Matius 10 ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku, Tuhan Yesus, datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kita harus mengerti, melihat konteks dari ayat ini adalah di mana orang-orang Kristen di zaman itu akan mengalami penganiayaan. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan dianiaya oleh tetangganya, oleh keluarganya sendiri, oleh bangsanya, bahkan oleh negara waktu itu orang Romawi yang berkuasa atas Palestina. Jadi bukan berarti bahwa kalau kita udah berdamai dengan Allah, kita boleh bebas membenci siapa aja atau perang konflik dengan siapa aja. Bukan itu artinya. Ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Yohanes 15 ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi kenapa dunia membenci kita? Kenapa dunia mau berseteru dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dengan anak-anak Allah? Kenapa? Karena dunia ini memang pertama udah membenci Allah, membenci Tuhan Yesus. Sehingga kita pengikutnya juga akan dibenci. Ya. Jadi konflik dan penderitaan itu menanti barang siapa yang percaya, beriman, dan setia kepada Tuhan Yesus. Jadi ya,
Kita dipanggil untuk berdamai dengan Allah. Tetapi damai dengan Allah itu mungkin akan menimbulkan konflik. Ya. Bukan mungkin lagi Tuhan Yesus berkata, nanti kamu akan dibenci, dimusuhi. Ya. Jadi apa tuh damai yang sejati bagi kita orang yang percaya? Damai yang sejati itu adalah damai yang bukan karena keadaan tenang, keadaan nggak ada konflik, nggak ada perang, nggak ada permusuhan, nggak ada pertikaian. Bukan. Tetapi damai yang sejati yang diberikan Tuhan itu adalah damai walaupun, damai sekalipun kita diserang, kita ditekan, kita dimusuhi, ada peperangan di sekeliling kita, kita bisa tetap merasakan damai. Kenapa? Pertama-tama, karena hubungan kita dengan Allah sudah diperdamaikan, relasi kita dengan Allah sudah dipulihkan. Ya, itu yang terpenting. Nah, tetapi kalau kita udah berdamai dengan Allah, sekali lagi bukan berarti bahwa kalau gitu kita bebas mau memerangi, membenci, memusuhi siapa aja, bukan. Kenapa? Karena ketika kita sudah berdamai dengan Allah, didamaikan dengan Allah melalui darah Yesus Kristus di kayu salib, ya, maka kita juga terpanggil untuk membawa orang lain berdamai juga dengan Allah. Ya, ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai 20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami, ini Rasul Paulus dan rekan-rekannya, ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi Rasul Paulus bersama rekan-rekannya yang memberitakan Injil, yang melayani jemaat, yang melayani orang-orang Korintus pada waktu itu, mereka melihat panggilan mereka itu untuk apa? Untuk memperdamaikan, membawa orang-orang Korintus berdamai dengan Allah. Saya rasa ini juga bukan hanya panggilan yang diberikan hanya untuk para rasul, hanya untuk orang-orang tertentu saja gitu ya, orang-orang yang bisa khotbah, pendeta, pengkhotbah, pengajar, penginjil, bukan. Tapi adalah panggilan Tuhan untuk semua orang yang sudah diperdamaikan dengan Dia. Semua orang yang sudah didamaikan dengan Allah itu punya panggilan untuk membawa orang lain berdamai dengan Allah. Tetapi ketika kita berusaha hidup mentaati Tuhan, ada kalanya dunia membenci kita, memusuhi kita, menekan, menganiaya kita. Tapi ingat, sikap hati kita dan tujuan hidup kita adalah berdamai sebisa mungkin dengan orang lain. Ya, seperti yang Rasul Paulus katakan ya, selama itu ada dalam kuasamu, berusahalah untuk hidup berdamai dengan orang lain. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah berdamai dengan Allah. Yang kedua adalah kita membawa orang lain berdamai dengan Allah. Dan kita juga berusaha hidup damai dengan orang di sekeliling kita. Dan yang terakhir adalah kita harus hidup berdamai dengan ciptaan lainnya. Kita berusaha untuk hidup harmonis dengan ciptaan Tuhan di dunia ini. Ya. Kita menjaga lingkungan hidup. Jangan buang sampah sembarangan, pakai plastik sembarangan. Kita harus menjaga kelestarian dunia ini yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ya, jadi bukan berarti sebagai orang Kristen itu kita bisa seenaknya. Kita berpikir, nanti juga dunia ini akan dihanguskan, dihabisi oleh Allah, akan diperbaharui oleh Allah. Iya, benar. Tetapi kalau kita sendiri bisanya merusak lingkungan, kita sendiri bisanya membuang-buang sumber daya alam, ini bukan sikap yang seharusnya bukan dari seorang anak Allah. Ya, jadi 4 hal ini yang saya bahas, bagaimana kita bisa hidup membawa damai. Ingat, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi membawa damai, ini adalah ciri khas karakteristik anak-anak Allah. Bagaimana? Yaitu pertama, kita berdamai dengan Allah, hidup berdamai dengan Allah. Yang kedua adalah kita membawa orang lain berdamai juga dengan Allah. Ketiga, kita berusaha hidup berdamai dengan orang-orang sekeliling kita, dengan sesama kita. Dan yang keempat, kita hidup berusaha
menjaga kelestarian keharmonisan dengan lingkungan, dengan alam ciptaan Tuhan. Nah, dengan demikian, maka di dunia ini kita bisa mencicipi apa itu artinya hidup di dalam kerajaan sorga. Memang sulit, tetapi bukan berarti ini adalah sesuatu yang mustahil. Kita bisa berusaha, paling tidak dari kehidupan kita pribadi, kehidupan keluarga kita, kehidupan dengan orang-orang di sekitar kita, mengusahakan damai. Dan dengan demikian, semua orang akan tahu, dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Dan mereka akan memuliakan Allah Bapa kita yang di surga. Tuhan memberkati.